Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman ya, ini baru banget saya selesai sesi finishing ya. Tinggal penghalusan dengan grid terakhir saya ya. Nah, setelah itu kita main poles buat pengincelongannya. Tapi ini finishing grid saya dulu ya, grid yang terakhir ya untuk sesi pengasahan ya. Nah, ini yang tadi siang saya review ya, ini alhamdulillah udah selesai untuk kanan dan kirinya ya, pipinya udah selesai dengan versi bilah sembelih, versinya versi flat ya, bilah sembelih dengan versi flat. Nah ini karena ini masih ada brul ya, brul yang masih ketinggalan. Nah ini perlu kita hilangkan dulu karena ini brulnya masih begitu tebal. Jadi untuk cara menghilangkan brul yang sangat tebal ini memang harus diasah dengan grid yang halus ya, untuk dengan asahan halus ya. Kurang lebihnya kisaran di 2000 atau di 1000 atau setaranya ya. Intinya batu asa untuk menghilangkan brul itu biasanya saya gunakan itu minimal banget itu 1000, paling atas itu maksimal di 5000 aja kalau untuk versi saya. Terlalu halus ya untuk versi asahan saya. Jadi saya biasanya ngasah itu untuk main gerges aja, mungkin kisaran di 1000, 2000, 3000, 4000 ya, itu udah mentok banget 4000. Seandainya harus ke 5000 biasanya itu karena sangat susah untuk melepas brul. Nah itu alhasil harus naik grid. Naik grid itu fungsi naik grid itu untuk menipiskan brul-brul yang sangat membandel ya tebelnya. Jadi harus dikalahkan dengan grid yang tinggi gitu. Jadi biar gerusannya itu lebih menipis gitu ya. Nah jadi fungsi grid itu untuk dalam bentuk pengasahan. Fungsi grid di saya, cara ngasah saya maksudnya ya, dengan apa maksudnya dengan versi saya gitu ya, itu semakin tinggi grid itu kita lihat dulu dari kesulitannya. Jadi kalau misalkan tingkat kesulitannya itu semakin bandel ya untuk dihilangkan, dengan misalkan kita gunakan grid 1000, ternyata itu untuk brulnya masih terlalu tebal. Nah kita naikkan lagi ke grid 2000 agar brulnya itu lebih menipis gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi seumpama gridnya itu sangat bandel ya, mau nggak mau harus dinaikkan dengan grid yang selevelnya gitu. Untuk menghilangkan atau melepaskan brul itu harus dengan grid yang sesuai gitu. Jadi untuk versi ketajaman itu, kalau untuk versi grid enggak juga ya, karena semakin tinggi grid itu artinya kan semakin halus ya. Dan kalau versi saya itu semakin tingginya grid itu hanya untuk mengimbangi brul gitu ya, mengimbangi brul untuk biar brul tersebut bisa lebih tipis dan cepat lepas gitu. Itu artinya untuk setelahnya brul itu lepas ya udah, dia ada di grid berapa, misalkan di grid 4000 dia udah lepas, ya udah kita selesai di situ gitu. Jadi untuk fungsi pengasahan yaitu dengan tingginya grid itu hanya untuk melepaskan brul tersebut ya. Dan ketajaman insya Allah lebih maksimal di saat brul itu udah copot, ya udah berhenti di situ gitu. Ada lagi yang sesinya brul udah copot tapi ditinggikan lagi gridnya. Nah itu nanti malah ketemunya bilah itu terlalu halus ya, terlalu halus. Nanti malah justru kebanyakan dari pengalaman saya, kalau bilahnya terlalu halus ada sedikit kendala juga di lapangan, yaitu terkadang malah justru licin ya. Di saat sembelih seperti nggak mempan, padahal itu tajam ya tajam gitu, tapi seperti nggak mempan gitu kan, alias licin. Jadi butuh gosek-gosek gitu ya di leher
kurban gitu ya, dan itu sangat apa namanya, kalau kita bilang ya sangat nyiris ya. Kalau bisa jangan seperti itu gitu, karena kan biasanya kalau orang gosek-gosek itu sambil ditekan ya, ibaratnya kalau binatang itu seperti dicekek-cekek gitu ya. Nah itu sangat disayangkan gitu. Jadi kalau untuk versi saya cukup kenaikan grade itu hanya untuk berfungsi itu ya. Kenaikan grade-nya sekedar untuk melepas brul saja dalam dunia asah pengalaman saya. Jadi selepasnya brul itu sudah mulai lepas, misalkan di 2000 udah lepas, ya sudah kita berhenti di situ. Jadi tergantung dengan tingkat kebuletan atau kekerasan kualitas bila tersebut ya. Seperti D2 kenapa harus dengan grade tinggi? Terkadang juga ada juga yang dia baru 2000 udah lepas, ya udah cukup di situ gitu, nggak perlu dinaikkan lagi grade-nya. Kalau dinaikkan lagi grade-nya nanti yang ada malah gergesnya hilang ya. Gerges yang namanya bila sembelih itu sebenarnya sangat dibutuhkan gerges. Gerges di sini artinya kalau kita prediksi itu seperti gergaji ya. Kalau kita bilang gergaji dalam bentuk yang mikro gitu. Jadi kalau untuk gergaji ya harus ada mata gergajinya gitu. Tapi kalau gergaji dengan mata gergaji yang ompong tentunya akan sangat sulit untuk gergaji gitu ya. Ya kalau untuk dunia pisau, golok itu pun sama ya. Jadi dibutuhkan semacam gergaji. Cuman kalau di dalam mata bila versi gergaji itu kan bentuknya mikro banget ya. Jadi tidak bisa terlihat oleh mata telanjang ya. Itu harus dibantu dengan versi apa namanya, alat bantu ya. Alat bantu dengan kaca pembesar atau alat laboratorium ya, yang bisa untuk mengezoom beberapa kali zoom gitu ya, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Ini kebetulan juga mungkin tajamnya sih udah lumayan ya, cuman belum banget ya. Ini masih kasar, cuman kasarnya banget gitu, masih kasar banget ya. Nah, ini mau saya haluskan dengan ini ya, asahan saya dulu ya. Saya mau haluskan, nanti setelah ini kita tes menggunakan plastik boleh, menggunakan kertas juga boleh gitu ya. Ini versinya flat ya teman-teman ya. Jadi kalau flat itu emang flat banget nih saya nih, rebah ya. Untuk pengasahannya juga rebah saya. Nah ini yang saya sedang lakukan ini pengasahan dalam rangka untuk apa sih namanya, melepas brul aja ya, bukan untuk mengasah ketajaman atau ngasah pengikisan itu bukan. Ini hanya untuk menghilangkan brul saja. Selepasnya brul, misalkan ini di sini udah lepas brulnya gitu, ya udah saya juga selesai ya. Ini kebetulan yang saya gunakan nih grade-nya kurang lebih kisaran grade 1000. Nah, apakah di grade 1000 ini sudah mampu lepas? Kalau memang sudah lepas ya sudah ya, nggak usah dilakukan peninggian grade, itu nggak usah. Insya Allah udah cukup, nggak perlu dinaikkan lagi grade-nya. Jadi tadi udah saya asah menggunakan yang kasar-kasar ya tentunya ya, untuk ngasah. Setelah yang kasar sudah selesai, kita lakukan tindakan selanjutnya, yaitu hand sandingnya ya, untuk perapian badan. Nah, setelah hand sanding selesai, kita lakukan untuk apa namanya, penajaman penghilangan brul.
Nah, ini insya Allah udah sangat apa namanya, udah lepas ya. Insya Allah juga udah sangat tajam nih. Nah, ini untuk sesi finishing sembelih ya. Finishing dalam arti lain pengasahannya aja. Sebenarnya nanti setelah pengasahan ini masih ada tingkat selanjutnya, yaitu untuk semi mirrornya ya. Saya biasanya kalau untuk melaksanakan semi mirror itu setelah diasah tajam baru saya lakukan semi mirrornya ya. Kedua juga saya ngasah bilah itu nggak pernah yang namanya saya mirror, itu nggak pernah ya. Cuman sampai semi mirror saja. Nah, ini alhamdulillah lepas ya. Alhamdulillah udah lepas ya untuk apa namanya, brulnya. Cukup kayaknya nih, sudah nggak perlu lagi dilakukan kenaikan grid lagi ya. Nah, sekarang menggunakan ini, karena tadi saya pakai minyak ya, jadi saya lap dulu biar minyaknya hilang. Minimal minyaknya ngeresep ke apa namanya, ke lap gitu ya. Udah kena lap jadi bersih. Jadi kalau untuk tingkat stropping tetap ya, ini tingkat stropping itu harus tetap dalam keadaan kering ya, kering dan kasar ya, kering, kasar dan bersih lah istilahnya ya. Jadi ini yang kita butuhin adalah untuk menstropping, yaitu artinya buat menghilangkan sisa-sisa brul mikro ya, brul mikro yang lebih kecil lagi daripada brul yang tadi fungsi kita hilangkan. Di saat ini stroppingnya nggak perlu ditekan banget ya, santai aja, apa namanya nih, seberatnya bilah ditekan sedikit aja, nggak perlu ditekan banget tuh, nggak perlu. Kalau ditekan banget ya saya istilahnya buat bersihin keseluruhan ya, dari apa namanya, kotoran-kotoran gitu. Biasanya orang yang ditekan itu untuk ngilangin itu sekalian di dalam pelaksanaan stropping ya. Tapi kalau saya untuk kotoran saya lap-lap dulu agar stropping saya tetap kering dan bersih ya. Nah, kalau misalkan udah sedikit halus, kita gerus aja ya pakai punggung bilah ya. Itu nanti akan kembali kasar lagi tuh. Nah, kalau sudah kasar begini, untuk tingkat stropping insya Allah lebih maksimal untuk melepas brul-brul yang mikro gitu teman-teman. Nah, kita uji ya. Dari tadi kan udah kita coba agak sedikit kasar. Nah, kita tes. Masya Allah ya, lebih halus ya. Dengan satu titik pun insya Allah udah jatuh ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini hanya iseng-iseng aja, sekedar berbagi apa namanya, berbagi pengetahuan lah ya dari teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang butuh pengetahuan, monggo nanti saya jawab juga dengan sesuai dengan pengalaman saya ya. Insya Allah akan lebih bisa untuk sama-sama belajar, karena saya juga masih belajar juga. Kita coba plastik kresek ya.
Oke ya, ini kresek saya kusamkan dulu. Kita coba tes ketajamannya dengan sesi pelan dan sentak nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelan aja ya. Nih. Insya Allah pelan aja udah menghasilkan sayatan yang baik ya. Insya Allah. Nah, kita coba sentak ya. Nih, Masya Allah tajamnya ya. Lumayan lah, lumayan banget buat sembelih-sembelih. Kita coba juga dengan tisu. Masya Allah ya, rapi ya. Masih ketarik sama brul ya ini ya, jadi sobek nih. Ini ketarik sama brul, jadi brulnya memang belum rata, belum lepas semua maksudnya. Jadi kalau mau ini insya Allah nanti dirapikan lagi untuk brulnya biar benar-benar lepas. Insya Allah untuk tajamnya lebih maksimal. Jadi ini udah selesai asa ya, tinggal versi untuk versi untuk finishing di pakai semi mirror dulu ya, jadi biar lebih maksimal. Nah ini untuk sesi selanjutnya nanti saya akan semi mirror dengan menggunakan kain levis ya teman-teman ya. Kain levis ditambah dengan langsol atau batu hijau yang biasa orang kenal ya. Insya Allah kalau sudah selesai nanti saya review lagi video setelah bilah ini selesai. Mudah-mudahan bisa buat inspiratif teman-teman semua. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau perlu dikomentarin ya monggo ya. Saran dan video ini dari teman-teman insya Allah akan saya jadikan ilmu tambahan buat saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.